yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrahli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum dan hakikat kurikulum. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Al Hidayat, asal dari Kecamatan Banjaranyar, Desa Cigayam, Dusun Mekarjaya, RW 1, RT 4. Dan saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 3D. Baiklah rekan-rekanku sekalian, dalam pembahasan pengertian dan hakikat kurikulum kita akan membahas tentang ada 6 pembahasan. Di antaranya 1, apa pengertian kurikulum, apa hakikat kurikulum, yang ketiga apa dasar kurikulum pendidikan, apa prinsip kurikulum pendidikan, apa kurikulum dan tujuan pendidikan Islam, apa kerangka dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, kita lanjut dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, atau curere, yang berarti tempat berpacu atau jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Pengertian ini kita kaitkan dalam dunia pendidikan, maka dinamakan period of introduction, yaitu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan kata manhaj dirasi, berarti jalan yang terang. Manhaj atau kurikulum adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru. Dalam istilah bahasa Arab, mu'allim, orang yang dididik murid. Dalam istilah bahasa Arab, tilmid, demi berkembangnya pengetahuan, keterampilan, serta sikap murid tersebut. Jadi manhaj dalam pendidikan Islam atau kurikulum dalam pendidikan Islam bisa dikatakan sebagai seperangkat media dan perencanaan yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, rekan-rekanku sekalian, kita lanjut dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang hakikat kurikulum. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidik dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif. Muhammad Al-Taumi Asy-Syaibani mengemukakan bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam itu adalah 1. Asas agama, asas falsafah, asas fisiologis, dan asas sosial. Rekan-rekanku sekalian, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Al-Syaibani memberikan kerangka yang dasar yang jelas tentang kurikulum Islam, yaitu 1. Dasar agama. Dasar ini hendaknya menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yaitu dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Yang ketiga, yaitu dasar psikologi. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahapan kematangan dan bakatnya.
Yang keempat yaitu dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Baiklah rekan-rekanku sekalian, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam. Di antaranya adalah satu, bersangkutan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang ketiga, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan. Yang keempat, berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan anak didik. Yang kelima, pemeliharaan perbedaan-perbedaan individu di antara anak didik dalam bakat-bakat, minat, kemampuan-kemampuan, kebutuhan-kebutuhan dan masalahnya. Yang keenam, prinsip perkembangan dan perubahan. Yang ketujuh, prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Baiklah rekan-rekanku sekalian, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kurikulum dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pembinaan individu yang beriman kepada rukun iman dan Islam. Yang kedua, pembinaan masyarakat yang mulia. Yang ketiga, memperkokoh kehidupan agama. Yang keempat, pembinaan warga negara yang dipersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan. Yang kelima, membentuk warga negara yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta politik. Nah, rekan-rekanku sekalian, untuk yang terakhir yaitu kerangka dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrat dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pengembangan kurikulum pendidikan Islam sumber utama dalam penyusunan kurikulum. Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional, penyusunan, dan kerangka dasar. Alhamdulillah rekan-rekanku sekalian, pembahasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.